Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang saleh dan saleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan salat duhanya? Apakah sudah dikerjakan? Kalau belum, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Jangan lupa mengaji dan murajaah hafalannya juga tetap dilaksanakan, meskipun anak-anak Umi belajar dari rumah. Adapun materi kita pada hari ini, tematik tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia di pembelajaran 1 dan 2. Huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Untuk mengawali kalimat, anak Umi harus menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut ini. Coba anak Umi perhatikan, ini di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat kita beri tanda titik. Nah, jika ingin memulai kalimat baru, maka kita mulai lagi dengan huruf kapital dan diakhiri lagi dengan tanda titik. Di pembelajaran 3, karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Untuk dapat membuat karangan tumbuhan tersebut, maka perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Nah, mari perhatikan. Jadi, jika anak Umi ingin membuat karangan tentang tumbuhan, maka kita dapat menjelaskan bentuk bunganya, warna bunganya, bentuk daun, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Nah, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda yang menandakan akhir kalimat. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Jadi, walaupun nama orang, nama hari, dan nama bulan itu berada di tengah atau di akhir, maka kita tetap menuliskannya dengan huruf kapital. Di pembelajaran 6, mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Selain itu, saat menulis cerita, anak Umi juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Sekarang kita masuk ke muatan matematika. Pembelajaran 1, soal cerita kesetaraan satuan berat. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram atau kg, atau hektogram dengan Hg. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Ingat kembali hubungan antar satuan berat. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur.
berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah. Jadi perhatikan dulu satuannya. Karena dia minta diubah ke dalam hektogram, maka cara penyelesaiannya jumlah buah yang dibeli 3 kg ditambah 20 hektogram. Yang kilogramnya kita 3 kilogramnya kita ubah dulu ke hektogram. Maka 3 kg jadi 30 hektogram ditambah 20 hektogram. Maka hasilnya 50 hektogram. Jadi tadi ini satuannya kilogram, karena yang diminta hektogram, maka kita ubah dulu ke hektogram. 1 kilogram tadi 10 hektogram. Pembelajaran ketiga, soal cerita kesetaraan satuan berat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan satuan berat. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Jika satuan berat sudah sama, maka kita hanya mengerjakan sesuai operasi hitung yang diperlukan. Jika belum sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Di pembelajaran 6, menjelaskan pengukuran berat badan. Kita dapat mengukur berat badan menggunakan timbangan badan. Timbangan berat badan, hasil pengukuran berat badan dengan timbangan dinyatakan dalam satuan baku kilogram atau kg. Mari perhatikan gambar timbangan badan yang di sebelahnya. Nah, sebelum menimbang berat badan, maka hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu letakkan timbangan pada permukaan yang rata atau datar. Lepaskan sepatu dan tas yang digunakan agar hasil penimbangan tepat. Mengenal karya seni 3 dimensi. Jadi karya seni rupa itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau yang 3 dimensi yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Terus memiliki isi dan ruang, dan dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Nah, unsur karya 3 dimensi yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Di pembelajaran ketiga, bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan, ada bahan alam. Bahan buatan contohnya plastisin. Karton, kertas koran. Kalau bahan alami, tanah liat, pasir, rotan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita masuk ke muatan PPKN, aturan saat jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Nah, ini contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat bel berbunyi istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Kemudian siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Setelah bel berbunyi, kembali ke kelas dengan tertib. Nah, kemudian pembelajaran ke-6, menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Di sekolah biasanya ada berbagai macam jenis tumbuhan. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Ada aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, menyiram tanaman dengan teratur, memberi pupuk pada tanaman, membuang sampah pada tempatnya. Nah, demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh anak Umi tanyakan japri ke Umi. Umi akhiri, jazakumullah khairan katsiran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.